Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat ya. Jadi hari ini kita akan memulai pembelajaran. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar di saat kita belajar nanti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Oh iya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau memberitahu sesuatu dulu nih. Anak-anak nanti diharapkan ikut aktif ya, dikarenakan nanti bagi siapa yang aktif akan memperoleh hadiah. Ayo, siapa yang mau mendapatkan hadiah? Pasti semuanya mau dong. Jadi, anak-anak semua harus aktif ya. Oke anak-anak, kita mulai pembelajaran ya. Ibu lupa, Ibu belum memperkenalkan diri. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Alangkah baiknya kita ta'aruf dulu ya. Ta'aruf apa sih Bu? Ta'aruf itu perkenalan. Perkenalkan, nama Ibu Evi Setianingsih. Oh iya, tadi kita udah berdoa, sudah perkenalan juga. Selanjutnya kita ngapain ya? Ayo, kita ngapain? Kita bermain. Kita bermain ya, bermain sambil belajar. Kita mulai ya pembelajaran hari ini. Ayo, sudah ada yang tahu belum dari anak-anak sekalian? Kita mau belajar apa hari ini? Ada yang tahu nggak nih? Ya, betul. Jadi, hari ini kita akan mempelajari mengenai keseimbangan ekosistem. Sebelumnya Ibu mau bertanya nih, ada yang tahu nggak keseimbangan ekosistem itu apa? Ayo, ada yang mau mencoba menjawab? Ayo, jawab-jawab. Keseimbangan ekosistem itu apa ya? Baik, jadi Ibu langsung menjawab aja ya. Jadi, keseimbangan ekosistem adalah suatu keadaan di mana komponen penyusun ekosistem berada dalam fase yang seimbang. Nah, kira-kira bagaimana sih Bu berlangsungnya proses keseimbangan ekosistem? Gimana, hayo? Ada yang tahu nggak anak-anak gimana proses berlangsungnya? Jadi, proses berlangsungnya keseimbangan ekosistem sendiri berlangsung apabila komponen-komponen ekosistem tersedia dalam jumlah yang cukup. Nah, komponen di sini ialah berbentuk makanan. Jadi, ekosistem akan terus berlangsung apabila masih ada makanan. Contohnya ada seekor sapi. Sapi makanannya apa anak-anak? Ya betul, sapi makanannya rumput. Jadi apabila masih ada rumput yang hidup di permukaan bumi, maka keseimbangan ekosistem akan tetap berlangsung. Kita ambil contohnya hewan harimau. Kan hewan harimau memakan daging nih. Jadi, selama masih ada daging di permukaan bumi, maka ekosistem dari hewan harimau akan tetap berlangsung. Gitu anak-anak. Nah, agar lebih jelasnya mengenai proses makan dan dimakan, yuk kita beralih ke pembahasan selanjutnya. Ada yang tahu nggak nih pembahasan selanjutnya apa? Ya, betul sekali. Pembahasan selanjutnya yaitu jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan itu apa sih, Bu? Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang masih berhubungan dalam suatu sistem. Oh iya, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai rantai makanan ya anak-anak.
Ayo, ada yang masih ingat nggak? Apakah itu rantai makanan? Ya, betul sekali. Rantai makanan merupakan suatu proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, agar lebih jelasnya, mari kita perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan contoh dari jaring-jaring makanan, di mana ada rumput sebagai produsen, lalu ada konsumen tingkat 1 yang di sini ditempati oleh tikus, belalang, ulat. Dan lalu ada konsumen tingkat 2 yang ditempati oleh ular, katak, dan juga ayam. Dan yang terakhir di tingkat tertinggi ada konsumen tingkat 3, di sini ialah ditempati oleh burung elang. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pengaruh perubahan alam terhadap keseimbangan ekosistem. Jadi, perubahan-perubahan alam yang kita rasakan juga akan berdampak nih pada keseimbangan ekosistem. Kira-kira perubahan alam yang seperti apa sih, Bu, yang dapat berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem? Kita pelajari satu-satu ya, anak-anak. Nah, perubahan alam di sini ialah berbentuk peristiwa. Jadi ada beberapa peristiwa nih yang dapat mengakibatkan keseimbangan ekosistem. Kira-kira peristiwa apa aja ya, Bu? Nah, peristiwa yang pertama itu ada meletusnya gunung berapi. Nah, peristiwa meletusnya gunung berapi dapat berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem. Kenapa sih, Bu, bisa seperti itu? Kenapa gunung meletus bisa berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem? Karena di saat meletusnya gunung berapi, maka akan merubah suhu dari suatu daerah. Misalnya, daerah tersebut akan tertutup debu, kan otomatis akan terjadi polusi udara tuh. Dan rata-rata daerah yang terkena dampak dari meletusnya gunung berapi akan berubah iklimnya menjadi iklim cuaca yang cukup dingin. Begitu anak-anak. Selain perubahan suhu, dampak dari meletusnya gunung berapi juga terjadi pada ekosistem hewan, di mana yang sudah pasti hewan tersebut akan mati akibat terkena semburan lava dari meletusnya gunung berapi. Begitu anak-anak. Peristiwa yang kedua di sini ada penebangan pohon secara liar. Kenapa sih, Bu, penebangan pohon secara liar kok bisa berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem? Wah, jelas ya, jelas sangat berpengaruh, di mana makhluk hidup lainnya seperti hewan tinggal di dalam hutan. Dan jika penebangan pohon secara liar atau hutan yang gundul, maka hewan-hewan tersebut akan kesulitan untuk mencari makanan. Dan dampaknya mereka akan keluar dari hutan, masuk ke pemukiman warga. Makanya tuh suka ada ular, suka ada monyet yang berkeliaran di sekitaran warga gitu. Karena hutannya pada gundul, mereka kesulitan untuk mencari makanan. Makanya mereka keluar hutan nih. Kira-kira kalau aku keluar hutan, aku bakal bisa makan gak ya? Gitu. Makanya dia keluar hutan untuk mencari makanan. Gitu anak-anak. Yang ketiga, di sini ada peristiwa tercemarnya udara dan tercemarnya sungai. Kok pencemaran bisa berpengaruh sih, Bu, terhadap keseimbangan ekosistem? Wah, jelas ya, apalagi di sini pencemaran air. Pencemaran air justru sangat menimbulkan dampak yang buruk ya, di mana air menjadi komponen utama dalam kehidupan. Coba deh kalian bayangin kalau nggak ada air bersih, semua air tercemar oleh sampah. Bu, kita minumnya gimana? Mesti kita minum pakai air yang sudah kotor, air yang tercemar? Pasti nggak mau dong, nggak sehat kan?
jatuhnya nanti akan menimbulkan penyakit dan masalah-masalah yang lain. Begitu anak-anak. Makanya kenapa pencemaran, baik pencemaran udara dan pencemaran air itu berdampak pada keseimbangan ekosistem. Anak-anak, tadi kan sudah dijelaskan nih mengenai beberapa peristiwa yang berdampak pada keseimbangan ekosistem. Kita sebagai makhluk hidup juga harus bisa menjaga agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Gimana sih Bu caranya? Ya, caranya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita tidak boleh menebang pohon secara liar, kita harus menjaga lingkungan kita gitu ya, agar bukan hanya kita, makhluk hidup lainnya juga mendapatkan keseimbangan yang layak. Begitu anak-anak. Alhamdulillah anak-anak, akhirnya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga pembahasan yang Ibu berikan dapat diterima dengan baik dan juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Pokoknya anak-anak harus rajin belajar, semangat membaca, semangat mencari ilmu, gak boleh loyo pokoknya ya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye anak-anak, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya.